Mas, kamu nggak merasa kedinginan? Aku kok dingin sekali. Kita sedang berada di mana ini sekarang, Mas? Samudra Atlantik tidak pernah sesunyi ini. Di atas kapal pesiar mewah, The Grand Asia, lampu-lampu kristal memantulkan kemewahan yang memuakan bagi Saparudin. Pria asal Mataram itu baru saja menyelesaikan shift 12 jamnya sebagai kru pelayanan MIP. Namun tugas tambahan memaksanya tetap tegak dengan seragam putih yang mulai terasa menyesakkan. Di dek paling eksklusif, Saparudin melangkah pelan menuju Suite Emerald. Di sana, seorang wanita bernama Hindun duduk menyendiri di balkon pribadi. Hindun bukan sekadar tamu. Dia adalah janda mendiang taipan minyak asal Arab Saudi yang kekayaannya konon tak habis hingga 7 turunan. Wajahnya cantik, namun garis-garis kesedihan dan keangkuhan tercampur menjadi satu topeng yang sulit ditembus. "Nyonya, ini teh herbal pesanan Anda," ucap Saparudin lembut sambil menunduk. Hindun tidak menoleh. Matanya terpaku pada cakrawala yang menghitam. "Letakkan saja di sana, Saparudin, dan berhenti memanggilku nyonya. Saat kita hanya berdua, itu terdengar seperti aku sedang berada di penjara emas." Suaranya dingin, namun ada getaran rapuh di dalamnya. Saparudin hanya diam. Ia tahu posisinya. Baginya, Hindun adalah dunia yang tak terjangkau. Namun, malam itu, alam memiliki rencana lain untuk meruntuhkan tembok kasta tersebut. Tiba-tiba, sebuah dentuman keras yang berasal dari perut kapal mengguncang seluruh konstruksi baja itu. Boom! Getarannya begitu hebat, hingga cangkir porselen di tangan Saparudin pecah berkeping-keping di lantai. Kapal miring seketika ke arah kanan, membuat Hindun terpelanting dari kursinya. "Sapar, apa yang terjadi?" teriak Hindun. Suaranya kini dipenuhi ketakutan. "Tetap di posisi nyonya, pegangan pada sesuatu yang kokoh." Saparudin mencoba menyeimbangkan diri. Belum sempat mereka mencerna keadaan, lampu-lampu di seluruh kapal berkedip liar. Lalu padam total, kegelapan pekat langsung menyergap. Suara mesin yang biasanya menderu konstan, kini hilang, digantikan oleh suara deburan ombak raksasa yang menghantam lambung kapal. Kapal itu mati. Mogok, total, mesinnya mati. "Tuhan, kita berhenti di tengah badai," bisik Saparudin. Ia bisa merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya. Sebagai kru, ia tahu bahwa mesin utama meledak di tengah jalur Atlantik yang ganas adalah hukuman mati yang tertunda. Hindun merangkak dalam kegelapan. Tangannya meraba-raba hingga menemukan lengan Saparudin. Cengkeramannya begitu kuat. Kuku-kukunya yang terawat rapi menusuk kulit lengan sang TKI. "Jangan tinggalkan aku, Saparudin. Aku takut. Aku benci kegelapan. Saya di sini, nyonya. Saya tidak akan pergi." Saparudin berusaha menenangkan, meski jantungnya sendiri berdegup kencang, seperti genderang perang. Di luar, badai mulai mengamuk. Angin Atlantik melolong seperti serigala kelaparan, mencoba mencabik apapun yang tersisa di permukaan air tanpa daya mesin. Untuk menstabilkan posisi, kapal mulai terombang-ambing, seperti mainan kayu di atas ombak setinggi gedung 5 lantai. Saparudin mencoba meraih radio komunikasinya, namun hanya suara statis yang terdengar. Sistem listrik mati total. Pintu kabin otomatis ini terkunci secara mekanis. "Kita terjebak di dalam sini." Hindun gemetar hebat. Kemewahan di sekelilingnya kini tak lebih dari sekadar peti mati yang sangat mahal. Di tengah kegelapan dan suara badai yang semakin beringas, Saparudin bisa merasakan napas Hindun yang memburu di dekat dadanya. Keangkuhan sang janda kaya itu menguap seketika, menyisakan seorang wanita lemah yang hanya bisa bergantung pada seorang pria yang biasanya ia beri perintah. "Saparudin," bisik Hindun pelan di tengah deru ombak. "Apakah kita akan mati di sini?" Saparudin terdiam, menatap ke arah jendela kabin, di mana kilat menyambar, menerangi wajah Hindun yang pucat pasi. Untuk sekilas,
Selama saya masih bernapas, saya tidak akan membiarkan hal itu terjadi. Kegelapan di dalam suite Emerald terasa begitu pekat, seolah-olah malam telah tumpah ke dalam ruangan itu. Suara logam yang berderit akibat tekanan ombak menciptakan simfoni kematian yang mengerikan. Saparudin mencoba meraba dinding, mencari tuas manual untuk membuka pintu baja kabin. Namun nihil. Sistem penguncian elektromagnetik telah mati dalam posisi terkunci rapat saat ledakan mesin terjadi. Sapper, jangan menjauh dariku. Suara Hindun terdengar gemetar di sudut ruangan. Ia meringkuk di atas karpet Persia yang mahal. Namun kehangatan bulu domba itu tak mampu mengusir rasa dingin yang mulai merayap dari lantai besi. Saparudin mengeluarkan korek api dari saku celananya. Krah. Cahaya oranye kecil muncul, menerangi wajah Hindun yang sembab oleh air mata. Maskaranya luntur, menghancurkan citra wanita bangsawan yang biasanya tampil sempurna. Nyonya, dengarkan saya, kita touchback. Tapi kapal ini punya protokol darurat. Kita hanya perlu bertahan sampai tim teknis atau tim SAR menemukan kita. Ujar Saparudin berusaha tenang, meski ia tahu peluang mereka tipis jika kapal ini terus miring. Bertahan? Bagaimana bisa? Hindun tertawa getir. Tawa yang lebih mirip isakan. Lihatlah sekelilingmu. Kita berada di dalam kotak besi, di tengah samudra yang sedang mengamuk. Kekayaanku, perhiasanku, sahamku dilihat. Semua itu tidak bisa membuka pintu ini. Tiba-tiba, sebuah guncangan hebat kembali menghantam. Kapal itu miring hingga sudut 30 derajat. Perabotan mewah di dalam kabin meja rias kayu jati, vas bunga kristal, dan kursi-kursi berat mulai meluncur liar ke arah mereka. "Awas!" teriak Saparudin. Dengan sigap, Saparudin menerjang ke arah Hindun, memeluk tubuh wanita itu dan berguling ke arah tempat tidur yang terpaku permanen ke lantai. Sebuah lemari kecil menghantam dinding tepat di tempat Hindun duduk tadi. Jika Saparudin terlambat 1 detik saja, tubuh wanita itu pasti sudah hancur. Napas mereka beradu. Hindun membenamkan wajahnya di dada Saparudin, mencium aroma keringat dan deterjen murah dari seragam pria itu. Aroma yang entah mengapa terasa jauh lebih menenangkan daripada parfum Prancis yang biasa ia pakai. "Terima kasih, kamu menyelamatkanku," bisik Hindun pelan. Jantungnya berdegup kencang, selaras dengan detak jantung Saparudin yang juga tak beraturan. Saparudin segera melepaskan pelukannya dengan canggung. "Itu tugas saya, Nyonya." Berhenti mengatakan tugas, Hindun membentak. Namun suaranya pecah. "Di sini tidak ada Nyonya, tidak ada pelayan. Hanya ada 2 manusia yang mungkin akan tenggelam. Panggil aku Hindun." Saparudin menelan ludah. "Baik, Hindun." Keheningan kembali menyelimuti mereka. Namun kali ini terasa berbeda. Ada ketegangan baru yang bukan berasal dari badai di luar, melainkan dari kedekatan fisik yang terpaksa terjadi. Saparudin kemudian bangkit, mencoba menggunakan senter kecil dari ponselnya yang hampir kehabisan daya untuk memeriksa celah pintu. "Ada air masuk," gumam Saparudin ngeri. Di bawah pintu baja itu, genangan air laut mulai merembes masuk. Cairan itu terasa es, menusuk kulit kaki Saparudin yang hanya beralaskan sepatu kain. Atlantik di musim dingin bukan sekadar air. Itu adalah es cair yang siap merenggut nyawa siapapun dengan hipotermia. "Air, kita akan tenggelam." Hindun berdiri dengan kaki lemas, mendekati Saparudin. Ia melihat air itu mulai membasahi karpet mahal miliknya. "Belum, ini hanya rembesan dari lorong yang mungkin sudah tergenang. Tapi suhu di dalam sini akan turun drastis." "Jelas," Saparudin. Ia menatap ke arah jendela kecil porsel yang kini sepenuhnya tertutup air laut karena kapal semakin miring. Mereka kini berada di bawah garis air. Hindun mulai menggigil. Ketakutan akan kegelapan, air, dan kematian mulai menguasai pikirannya. Ia menatap Saparudin,
Satu-satunya tiang harapan di tengah badai ini. Saparudin. Aku dingin. Dingin, sekali. Saparudin menatap wanita di depannya. Ia tahu, perjuangan yang sesungguhnya bukan lagi melawan pintu yang terkunci, melainkan melawan suhu mematikan yang mulai menyusup ke dalam tulang mereka. Kegelapan di dalam kabin itu kini terasa seperti monster yang perlahan-lahan menghisap kehidupan. Senter ponsel Saparudin akhirnya mati total, menyisakan mereka dalam hitam yang absolut. Suara deru badai di luar terdengar seperti rintihan raksasa yang terluka, sementara air laut yang merembes masuk sudah setinggi mata kaki. Dinginnya air itu bukan main-main, rasanya seperti ribuan jarum es yang menusuk kulit. Sapar, kau masih di sana? Suara Hindun terdengar kecil, nyaris tenggelam dalam isak tangis yang tertahan. Saya di sini, dekat tempat tidur, jawab Saparudin. Suaranya berat, mencoba menyembunyikan rasa cemas yang mulai menggerogoti logikanya. Saparudin meroba-roba dalam gelap, menemukan selimut wol tebal dari lemari atas yang untungnya belum jatuh. Ia menyampirkannya ke bahu Hindun, namun wanita itu justru menarik tangan Saparudin, memintanya untuk duduk di sampingnya, di atas ranjang yang masih kering. Dajeklah, jangan biarkan aku merasa sendiri di tengah kegelapan ini, perintah Hindun. Kali ini tanpa nada ketegasan, melainkan permohonan yang tulus. Saat mereka duduk bersisian, Hindun mulai berbicara. Mungkin karena ia merasa ajal sudah dekat, rahasia yang ia simpan rapat di balik kemewahan Riyadh mulai tumpah. Orang-orang melihatku sebagai wanita paling beruntung. Saparudin, janda kaya dengan warisan yang tak habis-habis. Tapi tahukah kau, aku hanyalah tawanan dari tradisi dan keserakahan keluarga suamiku. Saparudin mendengarkan dengan saksama. Ia tak menyangka, wanita yang biasanya hanya mengeluh soal suhu teh yang kurang pas ini memiliki beban hidup yang begitu berat. Suamiku, dia pria yang dingin. Pernikahan kami adalah transaksi bisnis. Setelah dia meninggal, aku hanya dianggap sebagai brankas berjalan. Tak ada yang mencintaiku sebagai Hindun. Mereka mencintaiku sebagai pemilik saham perusahaan minyak. Lanjutnya dengan tawa getir yang pecah menjadi tangisan. Saparudin memberanikan diri menyentuh bahu Hindun, menepuknya pelan. Setiap orang punya perjuangannya masing-masing. Hindun, saya di sini karena harus membiayai pengobatan ibu saya dan sekolah adik-adik. Saya tidak punya pilihan selain meninggalkan tanah air dan melayani orang-orang seperti Anda di kapal ini. Hindun menoleh ke arah suara Saparudin. Meski tak bisa melihat wajahnya, ia bisa merasakan ketulusan dari nada bicara pria itu. Kau bekerja keras demi cinta, sementara aku hidup dalam kemewahan, namun mati karena hampa. Ternyata, dalam kegelapan ini, kita sama-sama orang asing yang mencari tempat untuk pulang. Tiba-tiba, kapal berguncang lebih hebat dari sebelumnya. Bunyi berderak keras terdengar dari arah langit-langit kabin. Sepertinya struktur kapal mulai tak kuat menahan tekanan air. Hindun menjerit kecil dan secara naluriah menghambur ke pelukan Saparudin. Saparudin terpaku. Tubuh Hindun yang lembut dan wangi parfum mahal yang kini bercampur dengan bau garam laut menempel erat pada dadanya. Ia bisa merasakan degup jantung Hindun yang liar, seperti burung yang terperangkap dalam sangkar. Saparudin, aku takut, jangan lepaskan aku, bisik Hindun di ceruk lehernya. Air mata hangat wanita itu membasahi kerah baju Saparudin. Saya tidak akan melepaskan Anda, Hindun. Saya janji, sahut Saparudin pelan. Tangannya perlahan melingkar di punggung Hindun, memberikan perlindungan yang selama ini tak pernah didapatkan. Wanita itu dari siapapun, di tengah ancaman tenggelamnya kapal pesiar termewah di dunia. Di dalam kabin yang terkunci rapat, dua jiwa dari kasta yang berbeda itu mulai melebur. Saparudin bukan lagi pelayan, dan Hindun bukan lagi majikan. Mereka hanyalah dua manusia yang saling mendekap,
mencari kehangatan di tengah samudera yang membeku dan mematikan. Namun, dingin yang sebenarnya baru saja dimulai ketika air laut mulai menyentuh alas tempat tidur mereka. Waktu seolah berhenti berputar di dalam kabin. Sweet Emerald, jam dinding digital, telah mati, menyisakan keheningan yang sesekali dipecah oleh suara besi yang mengerang kesakitan akibat tekanan air laut. Namun, musuh terbesar mereka saat ini bukanlah air yang mulai merendam lantai, melainkan suhu udara yang merosot tajam. Samudra Atlantik di malam hari adalah lemari es raksasa yang tidak mengenal belas kasihan. Sapar, tanganku. Aku tidak bisa merasakannya lagi. Bisik Hindun, suaranya terdengar sangat lemah, tersendat oleh gigi yang beradu karena menggigil hebat. Saparudin meraba tangan Hindun dalam kegelapan. Benar saja, kulit wanita itu terasa sedingin es. Hipotermia mulai menyerang. Dalam kondisi seperti ini, jika suhu tubuh inti terus menurun, jantung bisa berhenti berdetak dalam hitungan jam. Saparudin tahu, ia harus bertindak cepat. Hindun, kau harus tetap bangun. Jangan pejamkan matamu, tegas Saparudin sambil mengguncang bahu wanita itu. Ia menarik selimut wal yang mulai lembab, mencoba membungkus tubuh Hindun lebih rapat. Namun itu tidak cukup. AC kapal yang mati dan isolasi dinding baja yang terendam. Air laut membuat kabin itu berfungsi seperti inkubator dingin. Hindun mulai meracau. Kesadarannya perlahan memudar, seiring dengan rasa kantuk mematikan yang menyertai hipotermia. Ibu, apakah itu kau? Dingin sekali di Riyadh saat musim dingin. Tapi ini berbeda. Sapar. Apakah kita sudah mati? Belum, kita belum mati. Saparudin berteriak kecil, mencoba memicu adrenalin dalam tubuh Hindun. Dengarkan saya, Hindun, ingatlah rumahmu. Ingatlah kebebasan yang ingin kau raih. Kau tidak boleh menyerah di sini. Saparudin mencoba menggosak-gosak telapak tangan Hindun dengan tangannya yang kasar, berharap gesekan itu menghasilkan sedikit panas. Namun, tubuhnya sendiri mulai gemetar. Ia hanyalah seorang pemuda dari daerah tropis yang tidak terbiasa dengan suhu ekstrem seperti ini. Setiap napas yang ia keluarkan membentuk uap putih yang terlihat samar saat kilat menyambar di luar jendela. Aku melihat cahaya. Sapar, gumam Hindun lagi. Matanya setengah tertutup, kepalanya terkulai di bahu Saparudin. Ini adalah tanda bahaya. Jika Hindun jatuh tertidur sekarang, dia mungkin tidak akan pernah bangun lagi. Tidak ada cahaya. Hindun, itu hanya ilusimu. Kau harus bertahan. Saparudin merasa putus asa. Ia menatap pintu baja yang tetap bungkam, menatap air yang kini sudah mencapai lutut mereka jika mereka berdiri. Ruangan ini menjadi perangkap maut. Dalam keputusasaannya, Saparudin memeluk Hindun dengan sangat erat, mencoba menyalurkan isi sisa panas tubuhnya melalui lapisan pakaian yang mereka kenakan. Namun, kain seragamnya yang basah justru menjadi penghantar dingin yang buruk. Ia sadar, satu-satunya cara untuk menyelamatkan Hindun adalah kontak kulit ke kulit, sebuah metode medis darurat untuk mentransfer panas tubuh secara langsung. Hindun, dengarkan saya baik-baik. Saparudin berbisik tepat di telinga wanita itu. Suaranya parau karena emosi. Hanya ada satu cara agar kau tetap hidup. Kita harus berbagi panas tubuh tanpa sekat. Aku tidak bermaksud tidak sopan, tapi ini tentang nyawamu. Hindun tidak menjawab secara verbal, namun ia mengeratkan cengkeramannya pada baju Saparudin, seolah-olah setuju dengan apapun, asalkan rasa dingin yang menyiksa ini pergi. Air mata dingin mengalir di pipinya yang pucat. Di tengah kegelapan Atlantik yang angker, harga diri dan status sosial banner-banner telah lumat. Yang ada hanyalah dua raga yang berjuang melawan maut yang membeku. Tolong, hangatkan aku. Sapar, apapun caranya. Aku mohon, rintih Hindun
sebelum ia benar-benar kehilangan kesadaran sepenuhnya. Saparudin menarik napas panjang, menguatkan hatinya. Ia tahu, babak berikutnya akan mengubah hidup mereka selamanya. Jika mereka berhasil selamat dari malam terkutuk ini, Kabin itu kini terasa seperti peti es yang perlahan tenggelam. Suhu udara telah turun di bawah titik beku, dan air laut yang masuk ke dalam ruangan terasa seperti lidah kematian yang menjilati kulit. Hindun tidak lagi menggigil hebat. Tubuhnya mulai masuk ke fase hipotermia berat, di mana otot-ototnya justru menjadi kaku dan detak jantungnya melambat hingga nyaris tak terasa. "Hindun, buka matamu," Saparudin berteriak. Suaranya parau, tertelan gemuruh ombak yang menghantam jendela. Ia menepuk-nepuk pipi wanita itu, namun Hindun hanya merespons dengan gumaman tak jelas. Bibirnya yang biasanya merah merekah, kini berwarna kebiruan, pucat pasi. Dalam keremangan cahaya kilat dari luar, Saparudin melihat wajah Hindun yang begitu rapuh. Wanita yang sebelumnya berdiri begitu tinggi di atas kasta sosial, kini tak lebih dari seonggok nyawa yang sedang meredup. Saparudin tahu, jika ia membiarkan kondisi ini berlanjut 10 menit lagi, Hindun akan pergi selamanya. Dingin, Sapar, sangat dingin, bisik Hindun. Kesadarannya timbul tenggelam. Dengan sisa tenaga yang ada, ia menarik tangan Saparudin, menempelkannya ke dadanya yang berdetak lemah. "Jangan biarkan aku membeku sendirian. Tolong, hangatkan aku dengan tubuhmu. Aku mohon." Saparudin tertegun. Jantungnya berdegup kencang. Bukan karena nafsu, melainkan karena tanggung jawab yang luar biasa berat. Ia adalah seorang pria beriman yang memegang teguh tata krama. Namun di hadapannya, seorang manusia sedang meregang nyawa karena kedinginan yang ekstrem. Di dalam kabin yang terisolasi ini, aturan dunia luar sudah tidak berlaku lagi. "Nyonya, Hindun, saya akan melakukannya demi nyawa Anda," bisik Saparudin dengan suara bergetar. Dengan tangan yang gemetar karena kedinginan, sekaligus gugup, Saparudin mulai melepaskan jaket seragamnya yang basah kuyup. Ia membantu Hindun melepaskan jubah mewahnya, yang kini justru menjadi beban karena menyimpan kelembapan dingin. Di bawah selimut wol yang tersisa, di tengah kegelapan total yang hanya sesekali diterangi kilat, dua raga itu bertemu. Saat kulit mereka bersentuhan, Saparudin bisa merasakan betapa dinginnya tubuh Hindun seperti menyentuh sebongkah es. Sebaliknya, Hindun tersentak kecil saat merasakan panas tubuh Saparudin yang masih terjaga karena adrenalin. Ia segera memeluk Saparudin dengan erat, menyembunyikan wajahnya di dada pria itu, mencoba menghisap setiap tetes kehangatan yang bisa ia dapatkan. "Terima kasih, Sapar." "Jangan lepus," rintih Hindun. Isak tangisnya pecah di pelukan Saparudin. Saparudin melingkarkan lengannya yang kokoh, mendekap Hindun seerat mungkin. Ia membiarkan panas tubuhnya berpindah menjadi perisai bagi wanita itu dari serangan suhu Atlantik. Di momen yang sangat intim ini, Saparudin membisikkan doa-doa dalam bahasa ibunya, memohon agar mereka berdua diberi kesempatan untuk melihat matahari besok pagi. Tidak ada lagi kata-kata tentang kekayaan, tidak ada lagi perbedaan antara pelayan dan majikan. Di atas ranjang yang berguncang hebat oleh badai, yang ada hanyalah dua nyawa yang saling memberi napas. Hindun mulai merasakan aliran darahnya kembali bergerak. Kehangatan Saparudin bukan hanya menyelamatkan fisiknya, tapi juga mulai menyentuh bagian terdalam dari jiwanya yang selama ini hampa. "Kau sangat hangat, Sapar, seperti matahari di padang pasir," bisik Hindun, perlahan mulai menemukan kembali kesadarannya. Namun, perjuangan mereka baru saja dimulai. Dingin itu belum pergi, dan badai di luar semakin menggila, mengancam akan menenggelamkan kabin mereka ke dasar samudra selamanya. Di tengah gulita yang mencekam,
Hanya ada suara napas yang memburu dan deru. Badai yang seolah ingin merobek dinding baja kabin. Saparudin mendekap Hindun dengan seluruh kekuatannya. Di bawah selimut tebal yang menjadi satu-satunya pelindung, panas tubuh mereka mulai menyatu, menciptakan ruang hangat yang sangat kontras dengan air laut yang terus meninggi di lantai kabin. Saparudin merasakan gejolak batin yang luar biasa. Sebagai pria normal, kedekatan fisik ini adalah ujian yang dahsyat. Namun, setiap kali pikirannya berkelana, ia segera tersentak oleh rasa tanggung jawab. Ia menatap ke arah bayangan wajah Hindun dalam remang. Wanita ini adalah amanah. Jika ia melepaskan dekapan ini sedikit saja, nyawa Hindun bisa terbang di bawah angin Atlantik yang membeku. Sapar, besek Hindun. Suaranya kini lebih jelas. Tidak lagi tertelan oleh gigil yang menyiksa. Kenapa kau melakukan ini? Kau bisa saja menyelamatkan dirimu sendiri, mencari skoci, dan membiarkan janda angkuh ini mati terkunci. Saparudin terdiam sejenak, meresapi aroma rambut Hindun yang kini bercampur dengan aroma garam laut. Di kampung saya, di NTB, kami diajarkan bahwa manusia adalah saudara bagi manusia lainnya. Saya tidak melihat Nyonya sebagai janda kaya raya. Saya melihat seorang wanita yang ingin hidup. Dan saya ingin Anda melihat matahari besok. Hindun terisak pelan, dadanya sesak, bukan karena dingin, melainkan karena rasa haru yang belum pernah ia rasakan selama puluhan tahun hidup dalam kemewahan di Riyadh. Selama ini, pria-pria di sekitarnya hanya menginginkan kecantikannya atau harta warisannya. Tak pernah ada yang memeluknya dengan ketulusan yang begitu murni, mempertaruhkan nyawa hanya agar ia tetap hangat. Jika kita selamat, Hindun menggantung kalimatnya. Jemarinya yang mulai hangat meraba lengan Saparudin yang berotot. Aku tidak akan membiarkanmu kembali ke dek bawah untuk mencuci piring. Aku ingin kau selalu di sisi. Jangan berjanji dalam keadaan takut, Hindun. Janji saat takut seringkali terlupakan. Saat fajar tiba, jawab Saparudin bijak. Meski hatinya bergetar mendengar ucapan itu. Kapal tiba-tiba bergoyang sangat ekstrem. Bunyi krak yang keras terdengar dari arah jendela kecil. Tekanan air laut mulai meretakkan kaca tebal itu. Air mulai memuncrat masuk dengan tekanan tinggi, membasahi ujung tempat tidur mereka. Situasi semakin kritis. Kematian terasa hanya berjarak beberapa inci saja. Saparudin, aku takut. Hindun menjerit, memeluk leher Saparudin seerat mungkin. Ketakutan akan kematian yang datang tiba-tiba membuat egonya hancur total. Ia merasa inilah saat terakhirnya di dunia. Jangan lepaskan aku, biarkan aku mati dalam kehangatanmu. Jangan biarkan aku mati dalam dinginnya air itu. Saparudin mengencangkan pelukannya, mencoba menjadi benteng terakhir bagi wanita itu. Kita tidak akan mati. Dengarkan saya. Kita akan selamat. Saya berjanji akan membawamu keluar dari kabin ini hidup-hidup. Demi Tuhan, saya tidak akan membiarkan air itu menyentuhmu. Di momen kritis itu, janji Saparudin bukan sekadar kata-kata penenang. Itu adalah ikrar seorang pria yang telah menyerahkan seluruh jiwanya untuk melindungi sesama manusia. Di balik pintu baja yang terkunci dan kaca yang mulai retak, sebuah ikatan batin yang tak terjelaskan mulai tumbuh. Saparudin menyadari bahwa sejak detik ini, hidupnya telah terikat selamanya dengan wanita Arab yang ia dekap ini. Mereka bukan lagi dua orang asing. Mereka adalah dua raga yang berjuang dalam satu napas, melawan takdir yang kejam, melawan takdir yang kejam. Air laut yang merembes masuk kini sudah mencapai pinggiran kasur. Suhu di dalam kabin merosot hingga ke titik yang paling mematikan. Saparudin tahu, jika mereka berhenti bergerak atau membiarkan panas tubuh mereka menurun, ini akan menjadi akhir dari segalanya. Disinilah perjuangan sesungguhnya. Dimulai sebuah perlawanan yang terbagi dalam 3 gelombang serangan dingin
yang sangat hebat. Ronda pertama dimulai saat kaca jendela porthole mulai retak lebih lebar. Angin es dari luar menyambar masuk, seketika menghisap kehangatan yang baru saja mereka bangun. Hindun kembali menggigil hebat. Giginya bergemeletuk keras. Saparudin menarik tubuh Hindun ke posisi yang lebih tinggi, memosisikan dirinya sebagai tameng manusia di depan celah udara tersebut. Peluk aku lebih erat, Sapar, jangan biarkan dingin ini masuk. Renti Hindun. Saparudin menggunakan seluruh energi kinetik tubuhnya, menggesekkan kulitnya ke kulit Hindun, menciptakan panas darurat yang dipacu oleh adrenalin. Mereka saling mendekap dalam balutan selimut yang basah di bagian bawah, sebuah perjuangan fisik yang melelahkan, hanya untuk sekadar tetap bernapas. Ronde kedua datang 1 jam kemudian. Kelelahan mulai menyerang Saparudin. Otot-otot lengannya mati rasa karena menahan tubuh Hindun yang lemas. Hindun mulai kehilangan kesadaran lagi. Matanya memutih. Sapar, biarkan aku tidur. Aku lelah sekali, gumamnya parau. Saparudin tahu itu adalah bisikan kematian. Ia harus menjaga Hindun tetap sadar. Dengan napas yang tersengal-sengal, Saparudin mulai bercerita. Ia membisikkan kisah tentang desanya, tentang bau tanah setelah hujan di Mataram, dan tentang ibunya yang sedang menunggu kiriman uang. Kau tidak boleh mati, Hindun. Kau belum lihat desaku. Kau belum mencoba masakan ibu. Teriakannya di telinga Hindun memaksa wanita itu tetap terjaga. Jantungnya dipaksa berdegup oleh stimulasi emosi yang diberikan Saparudin. Ronda ketiga adalah puncaknya. Kapal berguncang sangat keras, membuat air laut tumpah ke atas ranjang mereka. Dingin yang menusuk itu kembali menyerang secara brutal. Kali ini, Hindun yang mengambil inisiatif dalam keputusasaannya. Ia mencengkeram wajah Saparudin dengan tangannya yang pucat. Saparudin, jika ini adalah ronde terakhir kita melawan takdir, maka jadilah milikku sepenuhnya di dalam kegelapan ini. Berikan aku semua kehangatanmu. Biarkan jiwa kita menyatu, agar maut pun enggan menjemput kita. Bisik Hindun dengan napas yang memburu. Dalam momen yang sangat intens dan intim itu, mereka tidak lagi peduli pada status atau dosa. Di bawah tekanan maut, mereka bergerak bersama dalam harmoni keputusasaan, menciptakan panas alami dari gerakan tubuh yang saling beradu. Setiap gerakan adalah bentuk perlawanan terhadap suhu 0 derajat. Mereka bertarung dengan setiap inci raga mereka, mengeluarkan seluruh tenaga yang tersisa untuk memompa darah ke seluruh tubuh, hingga ronde ketiga berakhir. Tubuh mereka bersimbah peluh di tengah udara yang membeku. Kelelahan yang luar biasa melanda. Namun, keajaiban terjadi. Suhu tubuh Hindun kembali stabil. Kehangatan yang tercipta dari kontak fisik yang intens dan penuh emosional itu berhasil memukul mundur hipotermia yang nyaris merenggut nyawa. Mereka terbaring dalam dekapan yang sangat erat. Napas mereka yang turenggengga menjadi satu satania, tanda kehidupan di kabin yang hancur itu. Kita berhasil, bisik Saparudin dengan sisa tenaga. Hindun hanya bisa mengangguk pelan, menyandarkan kepalanya di dada pria yang kini bukan lagi seorang pelayan baginya, melainkan sang penyelamat hidup dan pemilik separuh jiwanya. Fajar mulai menyingsing di cakrawala Atlantik. Namun cahaya itu tidak membawa kehangatan, melainkan kenyataan yang mengerikan. Melalui celah porthole yang retak, Saparudin melihat pemandangan yang membuat jantungnya seolah berhenti. Permukaan air laut kini sejajar dengan mata mereka. Kapal The Grand Asher sudah terlalu miring, dan kabin Sweet Emerald yang berada di dek bawah ini sebentar lagi akan menjadi kuburan besi bagi mereka. Hindun, bangun, kita harus pergi sekarang. Saparudin mengguncang bahu Hindun. Hindun membuka matanya yang sembab. Kehangatan dari 3 ronde perjuangan semalam masih membekas di tubuhnya. Namun, kekuatannya sudah terkuras habis. Sapar, biarkan saja.
Aku tidak punya tenaga untuk berenang. Pergilah sendiri. Selamatkan dirimu. Tidak, Saparudin membentak keras. Suaranya menggelegar di ruang sempit itu. Saya tidak bertaruh nyawa semalam hanya untuk membiarkan Anda tenggelam pagi ini. Kita keluar dari sini sekarang. Saparudin berdiri. Air laut yang sudah setinggi pinggang membuatnya sulit bergerak. Ia menerjang ke arah pintu baja. Ia mencoba memutar tuas manual berkali-kali. Namun karena kapal miring, tekanan air di luar pintu jauh lebih besar. Pintu itu terjepit. Tolong, Saparudin mengerahkan seluruh otot punggungnya. Wajahnya memerah. Urat-urat di lehernya menonjol seperti akan pecah. Namun, pintu itu tetap bungkam. Tiba-tiba, kaca porthole yang sudah retak semalam mengeluarkan bunyi krak yang memekakan telinga. Air laut mulai menyembur masuk seperti air terjun buatan. Tekanan air yang sangat tinggi mulai memenuhi ruangan dengan cepat. Dalam hitungan menit, kabin ini akan terisi penuh sampai ke langit-langit. Saparudin. Airnya, Hindun berteriak histeris saat air mulai mencapai dadanya. Dalam keputusasaan, Saparudin melihat sebuah tabung pemadam api yang terapung. Ia meraihnya, lalu dengan tenaga sisa-sisa terakhirnya, ia menghantamkan tabung itu ke arah engsel pintu baja berkali-kali. Deng, deng, dang. Setiap hantaman disertai dengan teriakan kemarahan Saparudin pada takdir. Akhirnya, engsel itu menyerah. Pintu terbuka sedikit. Namun tekanan air justru mendorong pintu itu ke arah dalam. Nyaris menghimpit Saparudin. Dengan satu sentakan heroik, Saparudin menarik tangan Hindun. Pegang leherku, jangan pernah lepaskan, perintah Saparudin. Ia menggendong Hindun di punggungnya. Saparudin harus menyelam melewati lorong kapal yang gelap gulita dan sudah terendam air. Di dalam air yang membeku, paru-parunya terasa seperti akan meledak. Ia berenang melawan arus air yang masuk, menabrak puing-puing perabotan mewah yang kini hanya jadi sampah yang menghambat jalan. Saat napasnya hampir habis dan kesadarannya mulai gelap, Saparudin melihat cahaya di ujung lorong sebuah tangga menuju dek atas yang belum sepenuhnya tenggelam. Dengan sisa tenaga terakhir, ia memanjat tangga baja itu, menarik tubuh Hindun yang sudah terkulai lemas bersamanya. Begitu mereka mencapai dek luar yang terbuka, angin dingin menyambar wajah mereka. Di kejauhan, sayup-sayup terdengar suara beling-beling helikopter. Tim SAR telah datang. Kita di sini. Tolong. Saparudin melambaikan tangannya yang berdarah ke arah langit. Sementara tangannya yang satu lagi memeluk Hindun yang pingsan. Di atas dek yang miring itu, Saparudin jatuh terduduk. Ia menatap wajah Hindun yang pucat. Di bawah sinar matahari pagi yang pucat, ia telah berhasil. Ia telah menepati janjinya. Namun, saat helikopter mendekat, Saparudin menyadari satu hal. Dunia luar sedang menunggu. Dan dunia itu mungkin akan memisahkan mereka kembali dengan tembok status sosial yang jauh lebih dingin daripada air Atlantik. Suara gemuruh beling-beling helikopter penyelamat terasa memekakan telinga. Namun bagi Saparudin, suara itu adalah lonceng perpisahan. Tubuhnya yang lunglai ditarik oleh tim medis ke atas dek yang licin. Di sampingnya, Hindun yang masih setengah sadar segera dikerumuni oleh petugas. Oksigen dipasangkan ke wajahnya, dan selimut termal membungkus tubuhnya yang mungil. Nyonya Hindun, Anda aman sekarang, teriak salah seorang petugas dalam bahasa Inggris yang kental. Saparudin mencoba meraih tangan Hindun untuk terakhir kalinya. Namun seorang petugas keamanan berseragam biru menghalangi langkahnya. Minggir, kau kru kapal, biarkan tim medis bekerja. Pergilah ke area evakuasi pekerja di sebelah sana. Saparudin tertegun. Kata-kata itu seperti tamparan keras yang menyadarkannya bahwa kehangatan semalam telah usai. Di mata dunia, ia kembali menjadi pelayan, dan Hindun kembali menjadi janda konglomerat yang tak tersentuh.
Kapal penyelamat membawa mereka ke pelabuhan Lisbon, Portugal. Begitu mendarat, keadaan menjadi semakin kacau. Puluhan wartawan dan jet-jet pribadi sudah menunggu. Keluarga besar Hindun dari Riyadh telah mendarat dengan pengawalan ketat. Saparudin melihat Hindun diturunkan dari ambulans. Wajahnya masih pucat, namun terlihat jauh lebih anggun dengan jubah sutra yang disampirkan oleh asisten pribadinya. "Hindun!" teriak Saparudin dari balik pagar pembatas pengungsi. Hindun menoleh, matanya yang sayu mencari sumber suara itu. Saat pandangan mereka bertemu, ada kilatan kerinduan dan kepedihan yang mendalam. Hindun mencoba melangkah menuju Saparudin. Namun seorang pria Arab berpakaian rapi kakak kiparnya menahan lengannya dengan protektif. "Siapa itu, Hindun?" "Hanya kru kapal," tanya pria itu dengan nada merendahkan. Hindun terdiam. Ia melihat Saparudin yang berdiri dengan baju seragam yang compang-camping, wajah yang penuh luka gores, dan tangan yang masih gemetar karena kelelahan, di depan keluarganya yang kolot dan menjaga martabat. Hindun seolah kehilangan keberaniannya. Ia tahu, jika ia mengaku ada hubungan khusus dengan seorang TKI, kehormatan dan warisannya bisa terancam. Dia yang menyelamatkanku di kabin," bisik Hindun pelan. Pria itu hanya melemparkan sekantong uang ke arah petugas untuk diberikan kepada Saparudin sebagai uang terima kasih. "Berikan itu pada pelayan itu. Ayo, Hindun. Jet pribadi? Sudah siap, kita harus pulang ke Riyadh." Saparudin melihat Hindun ditarik menjauh. Air mata mengalir di pipi pria Mataram itu. Bukan karena kantong uang yang dilemparkan seperti sedekah, tapi karena ia melihat Hindun tidak berdaya melawan sistem yang membelenggunya. Sebelum memasuki mobil limusin, Hindun sempat berbalik. Tanpa suara, bibirnya bergerak membentuk kata, "Maafkan aku." Saparudin berdiri membeku di dermaga saat iring-iringan mobil mewah itu pergi meninggalkannya dalam kesendirian. Ia hanya seorang buruh migran yang kini tidak punya apa-apa lagi. Kapal tempatnya bekerja telah karam, dan wanita yang ia peluk sepanjang malam kini telah kembali ke dunianya yang megah. Di dalam bus yang membawanya ke penampungan sementara kedutaan, Saparudin merogoh saku celananya. Ada sesuatu yang tertinggal, sebuah cincin emas kecil milik Hindun yang tersangkut di kain seragamnya. Saat mereka berpelukan semalam, Saparudin menggenggam cincin itu erat-erat di dadanya. "Mungkin memang benar," bisiknya lirih. "Fajar selalu membawa kita kembali pada kenyataan yang dingin." 6 bulan telah berlalu sejak tragedi di Samudra Atlantik itu menghilang dari berita utama televisi. Saparudin kini berada di kampung halamannya, sebuah desa kecil yang tenang di kaki pegunungan Mataram, NTB. Ia tidak lagi bekerja di laut. Uang santunan dari perusahaan, kapal, dan uang terima kasih dari keluarga Hindun yang awalnya ingin ia tolak, namun akhirnya ia terima demi ibunya telah ia gunakan untuk membangun rumah sederhana dan sebuah bengkel kecil. Namun, raga Saparudin boleh saja di daratan, tapi jiwanya tertinggal di kedalaman Atlantik. Setiap kali hujan turun dan udara menjadi dingin, dadanya terasa sesak. Ia merindukan kehangatan yang pernah ia bagi dengan wanita yang kini mungkin sudah melupakannya di istana megah di Riyadh. Cincin emas milik Hindun masih ia kalungkan di lehernya. Sebuah jimat bisu tentang cinta yang lahir di ambang maut. Suatu sore, saat Saparudin sedang memperbaiki mesin motor warga, sebuah iring-iringan mobil hitam mewah yang tampak asing bagi penduduk desa masuk melewati jalanan sempit yang berdebu. Mobil-mobil itu berhenti tepat di depan rumah Saparudin. Warga desa keluar dari rumah mereka, berbisik-bisik penuh tanya. Seorang wanita turun dari mobil tengah. Ia mengenakan gamis modern berwarna putih bersih dengan kerudung sutra yang melambai ditiup angin desa. Meskipun ia memakai kacamata hitam, Saparudin langsung mengenalinya dari cara wanita itu berdiri. Jantung Saparudin berdegup kencang. Tangannya yang penuh oli gemetar hebat.
Hindun, bisik Saparudin. Nyaris tak terdengar. Wanita itu melepas kacamatanya. Matanya yang indah berkokek-koka saat menatap sosok pria sederhana di depannya. Tanpa memedulikan tatapan heran warga desa atau debu yang bisa mengotori pakaian mahalnya, Hindun berlari kecil dan langsung memeluk Saparudin. Aku menemukanmu, Sapar. Aku menemukanmu. Isak Hindun di dada Saparudin. Kenapa? Bagaimana bisa Anda di sini, Nyonya? Saparudin masih terpaku, tidak berani membalas pelukan itu karena tangannya yang kotor. Hindun melepaskan pelukannya sejenak, menangkup wajah Saparudin dengan tangannya yang lembut. Jangan panggil aku, Nyonya. Aku bukan lagi tawanan di Riyadh. Aku telah melepaskan semua warisan itu. Sapar. Aku memberikan semuanya kepada keluarga suamiku, agar mereka memberiku satu hal, kebebasanku untuk pergi kemanapun aku mau. Saparudin tertegun. Anda meninggalkan kekayaan itu demi mencari saya. Kekayaan itu tidak pernah bisa menghangatkanku saat aku hampir mati. Sapar, hanya kau yang bisa. Hindun mengeluarkan sebuah dokumen dari tasnya. Ini adalah izin tinggal dan surat pernikahan yang sudah kupersiapkan. Aku ingin menjadi warga di sini. Di sampingmu, aku ingin hidup sederhana di desa ini. Asalkan setiap malam, aku bisa merasakan kehangatan yang sama seperti saat di kabin kapal itu. Ibu Saparudin keluar dari rumah, menatap pemandangan itu dengan air mata haru. Saparudin kemudian melepas kalung cincin di lehernya dan menyerahkannya kembali kepada Hindun. Cincin ini milikmu, Hindun, dan sekarang hatiku juga milikmu. Di bawah langit sore Mataram yang berwarna jingga keemasan, mereka berdua berpelukan erat. Tidak ada lagi badai, tidak ada lagi kasta, dan tidak ada lagi dingin yang mematikan. Hanya ada dua jiwa yang akhirnya pulang ke rumah yang sesungguhnya. Pelukan satu sama lain, cerita mereka yang dimulai dari keputusasaan di tengah samudra, berakhir dengan janji suci di tanah air yang hangat. Saparudin sang TKI dan Hindun sang mantan bangsawan Arab membuktikan bahwa cinta yang diuji oleh maut adalah cinta yang paling abadi. Tamat.